Shalom, salam sejahtera untuk kita semua. Satu sukacita bagi kami Bakti Wanita Advent Jemaat Universitas Kelabat dapat berbagi berkat rohani bagi kita semua lewat program virtual. Semoga kita semua tetap aman dan selamat dalam lindungan Tuhan. Pembahasan saya pada saat ini adalah tentang Allah peduli akan kehidupanmu. Diperhatikan atau ada yang peduli terhadap kita merupakan sesuatu yang membahagiakan. Karena hal ini merupakan suatu yang luar biasa jika kita dapat mengalaminya pada zaman akhir ini. Mengapa? Karena pada akhir zaman ini manusia lebih mencintai diri mereka sendiri. Manusia tidak mau mempedulikan sesamanya. Maka timbullah pertanyaan, masih adakah kepedulian yang tulus yang dapat kita terima di dunia yang semakin jahat ini? Jawabannya yaitu Allah yang di sorga peduli akan kehidupan kita. Apa buktinya? Di dalam Alkitab, di Injil Yohanes 3:16 mengatakan, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, sehingga ia telah mengaruniakan anaknya yang tunggal, supaya setiap orang yang percaya kepadanya tidak binasa, melainkan beroleh hidup yang kekal. Ini adalah bukti yang luar biasa yang diberikan Allah kepada umat manusia yang telah jatuh ke dalam dosa. Anaknya yang tunggal diberikan untuk menebus manusia dari dosa lewat kematiannya di kayu salib. Seharusnya manusia itu mati, tetapi digantikan oleh Allah lewat anaknya yang tunggal, supaya manusia itu boleh diselamatkan. Kepercayaan kita kepada anak Allah ini menjadi penentu bagi kita. Apakah kita ini boleh diselamatkan dari dosa? Nah, apa manifestasi dari percaya kita kepada Allah? Dalam Injil Markus pasal 16 ayat yang ke-16 berbunyi, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum. Jika kita percaya, maka kita akan dibaptiskan supaya boleh diselamatkan. Tetapi jika kita tidak percaya, berarti kita tidak akan dibaptis, maka kita akan dihukum. Allah sangat peduli dengan kehidupan kita. Dia tidak mau ada seorang pun yang binasa. Jika kita mau disebut sebagai orang percaya, maka kita akan memberi diri kita dibaptiskan. Kemudian kita menjadi pengikut Kristus. Mengapa seorang pengikut Kristus harus dibaptis? Mari kita lihat jawabannya di dalam Alkitab. Mengapa pengikut Kristus itu harus dibaptiskan? Pertama, karena itu berhubungan dengan keselamatannya. Markus 16 ayat 15 dan 16 mengatakan, siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan. Yang kedua, karena itu adalah perintah agung Yesus Kristus di dalam Matius 28 ayat 18 sampai 20. Pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Yang ketiga, mengapa pengikut Kristus harus dibaptis? Adalah untuk pengampunan dosa. Di dalam buku Kisah Para Rasul pasal 2 ayat 38. Jawab Petrus kepada mereka, bertobatlah dan hendaklah kamu masing-masing memberi dirimu dibaptis dalam nama Yesus Kristus untuk pengampunan dosamu. Jadi kita dibaptis sebagai seorang pengikut Kristus harus dibaptiskan supaya dosa-dosa kita dapat diampuni. Yang keempat, mengapakah pengikut Kristus harus dibaptiskan? Supaya bisa masuk
dalam kerajaan Allah. Yohanes 3 ayat 5 mengatakan, jawab Yesus, aku berkata kepadamu, sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan dari air dan roh, ia tidak dapat masuk ke dalam kerajaan Allah. Supaya bisa masuk ke dalam kerajaan Allah, tinggal bersama-sama dengan Allah, maka kita harus dilahirkan dari air dan roh, yaitu baptisan. Yang kelima, mengapa pengikut Kristus harus dibaptiskan? Karena Yesus sendiri pun dibaptis. Matius 3:16 berkata, sesudah dibaptis, Yesus segera keluar dari air, dan pada waktu itu juga langit terbuka dan ia melihat Roh Allah seperti burung merpati turun ke atasnya. Mengapakah pengikut Kristus harus dibaptis? Karena baptisan itu berhubungan dengan keselamatan dirinya sendiri. Dan baptisan itu adalah perintah agung dari Yesus Kristus. Dan baptisan itu juga untuk mendapatkan pengampunan dari dosa-dosa kita. Dan yang keempat, baptisan itu supaya kita boleh masuk ke dalam kerajaan Allah. Dan yang kelima, mengapa pengikut Kristus harus dibaptiskan? Karena Yesus sendiri dibaptiskan. Mengapa Yesus itu dibaptiskan? Dalam Matius 3:15, biarlah hal itu terjadi karena demikianlah sepatutnya kita menggenapkan seluruh kehendak Allah. Yesus dibaptis karena itu adalah menurut kehendak Allah. Yang kedua, mengapa Yesus dibaptiskan? Untuk meninggalkan teladan bagi orang-orang Kristen, orang-orang yang mau mengaku sebagai pengikut Kristus. Di dalam 1 Petrus 2 ayat 21, sebab untuk itulah kamu dipanggil, karena Kristus pun telah menderita untuk kamu dan telah meninggalkan teladan bagi kamu, supaya kamu mengikuti jejaknya, yaitu Yesus pun dibaptis. Pertanyaan selanjutnya, ada berapa jenis baptisan yang diajarkan oleh Alkitab? Di dalam Efesus 4 ayat 5 berkata, satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan. Jadi hanya ada satu baptisan yang diajarkan oleh Alkitab. Mari kita lihat apa arti dari kata baptisan. Baptis, bahasa Greka atau Yunani, baptiso, artinya dibenamkan, dicelupkan atau diselamkan di dalam air. Berbeda dengan arti rantiso yang artinya dipercik atau disiram atau dituang. Baptis artinya diselamkan, dibenamkan, seluruh tubuh itu masuk ke dalam air. Ada contoh-contoh pembaptisan di dalam Alkitab. Contoh pertama diberikan oleh Yesus sendiri di dalam Matius 3 ayat 16, bahwa Yesus segera keluar dari air. Artinya sebelum dia keluar dari air, berarti dia berada di dalam air. Contoh yang kedua oleh Yohanes di dalam Yohanes 3 ayat 23. Yohanes pun membaptis juga di Ainon dekat Salim, sebab di situ banyak air. Ternyata untuk membaptis membutuhkan banyak air. Kenapa? Karena tubuh orang yang dibaptis itu harus dibenamkan, harus seluruhnya masuk ke dalam air. Contoh yang ketiga yaitu Filipus yang membaptis sida-sida. Di dalam Kisah 8 ayat 37, sahut Filipus, jika Tuhan percaya dengan segenap hati, boleh, jawabnya, aku percaya bahwa Yesus Kristus adalah anak Allah. Lalu orang Etiopia itu menyuruh menghentikan kereta itu dan keduanya turun ke dalam air, baik Filipus maupun sida-sida itu, dan Filipus membaptis dia. Seseorang yang mau memberi diri dibaptis
harus masuk di dalam air dan dibenamkan di dalam air. Nah, apa sesungguhnya yang dilambangkan dengan kegiatan masuk ke dalam air, dibenamkan di dalam air, lalu dikeluarkan dari dalam air? Apa yang dilambangkan oleh peristiwa baptisan itu sesungguhnya? Di dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa kita semua yang telah dibaptis dalam Kristus telah dibaptis dalam kematiannya? Dengan demikian, kita telah dikuburkan bersama-sama dengan Dia oleh baptisan dalam kematian, supaya sama seperti Kristus telah dibangkitkan dari antara orang mati oleh kemuliaan Bapa, demikianlah juga kita akan hidup dalam hidup yang baru." Baptisan itu adalah lambang ketika masuk ke dalam air, kita mati dan mati dari praktek hidup yang penuh dosa. Berhenti melakukan dosa yang sedang kita lakukan. Lalu dosa-dosa itu dikuburkan di dalam air ketika tubuh dibenamkan. Dan ketika tubuh dikeluarkan dari dalam air, melambangkan kebangkitan dalam hidup baru bersama Kristus. Jika Kristus bangkit, kita keluar dari air, melambangkan kita bangkit dengan suatu kehidupan yang baru bersama dengan Kristus. Karena kita sudah meninggalkan semua dosa-dosa yang telah kita lakukan. Kita telah kuburkan di dalam air. Itulah sebabnya mengapa baptisan itu sangat penting. Karena sesungguhnya upacara itu melambangkan kematian anak Allah yang menyelamatkan manusia dari dosa. Itu sebabnya jika seseorang percaya dan dibaptis, maka ia diselamatkan. Karena yang dia lakukan ketika menerima baptisan adalah mengikuti jejak-jejak penyelamatan dirinya sendiri lewat kematian dan kebangkitan Yesus Kristus. Kisah 22 ayat 16 berkata, "Dan sekarang mengapa engkau masih ragu-ragu? Bangunlah, berilah dirimu dibaptis, dan dosa-dosamu disucikan sambil berseru kepada nama Tuhan." Markus 16 ayat 16 berkata, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Allah sangat mempedulikan kehidupan kita. Ketika kita mau diselamatkan, marilah kita percaya dan mewujudkan kepercayaan kita lewat memberi diri kita dibaptiskan supaya kita diselamatkan. Jika kita tidak percaya, kita akan dihukum. Allah sangat mengasihi Anda semua. Allah sangat mengasihi kita semua. Mari, tawaran kasih yang Allah berikan, kepedulian yang Allah berikan bagi kita, jangan disia-siakan. Marilah kita menerima akan kasih sayang Tuhan ini. Marilah kita percaya kepadanya dan berilah diri kita dibaptis supaya kita boleh diselamatkan dan kita boleh tinggal bersama-sama dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Tuhan memberkati kita semua.